Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Loh Kena. Apa kabar nih sobat psikis semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat raga dan juga jiwanya. Alhamdulillah nih, kita ketemu lagi kali ini di channel Psikis Loh Kena dengan saya Uci, yang pastinya akan membawakan cerita-cerita misteri nyata, real, dan juga tanpa settingan. Nah, sobat psikis, sebelum kita mulai ceritanya, sobat psikis udah support channel Psikis Loh Kena belum? Kalau belum, jangan lupa ditekan tombol like, terus komen juga sebanyak-banyaknya. Terus sobat psikis wajib banget subscribe channel Psikis Loh Kena dan share videonya ke semua sosmed kalian supaya kengeriannya, merindingnya kalian bagi-bagi ke semua teman-teman. Nah sobat psikis, kali ini kita ada di segmen Nara Misteri. Tapi Nara Misteri kali ini karena lokasinya jauh, jadi dia kirim cerita via DM Instagram. Nah, ngomong-ngomong udah di-follow belum Instagramnya Psikis Loh Kena? Kalau belum, di-follow dulu ya Instagramnya Psikis Loh Kena, yaitu di @psikislohkena. Psikis Loh Kena yang ini nih. Nah, ini channelnya. Nah, oke deh, saya udah siap nih untuk bacain cerita dari Nara Misteri. Sobat psikis sudah siap belum? Kalau belum, harus siap dong, karena kita harus siap-siap Psikis Loh Kena. Psikis Loh Kena. Baiklah sobat psikis, cerita kali ini yang akan saya bawakan itu dikirimkan oleh Mas Teguh. Nah, di sini mau saya promosiin juga si Instagramnya Mas Teguh, yaitu di Teguh_Gunzin I 1717. Ini Instagramnya Mas Teguh. Nah, ini Instagramnya. Jadi waktu itu ceritanya Mas Teguh nih ngirim cerita ke channelnya sahabat saya, yaitu cerita horor Winda cerita horor tentang ceritanya dia yang dikejar kuntilanak. Wah, serem banget sih ceritanya. Jadi si Mas Teguh ini sebelumnya kita ucapin dulu makasih ya buat Mas Teguh yang udah berkenan mengirimkan ceritanya, ngetik panjang lebar via DM Instagram. Makasih banyak Mas Teguh, semoga sehat selalu. Nah, jadi Mas Teguh ini ngirim cerita tuh lumayan udah agak lama sih, tanggal 5 Januari. Maaf ya Mas Teguh, baru aku bacain sekarang karena memang kesempatannya baru ada sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita bacain cerita dari Mas Teguh. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Waktu itu saya masih kuliah semester 3. Karena waktu itu liburan kuliah dan saya pun melatih kegiatan bela diri, yaitu silat yang kadang dilakukan malam hari. Singkat cerita, malam itu adalah malam minggu. Seperti biasa, setelah sholat maghrib dan makan malam, saya bersiap-siap untuk berangkat ke tempat latihan di desa sebelah. Sebut saja nama desanya Kampung Cibitung. Ya, lumayan jauh sih dari rumah saya yang ada di Desa Tambun. Jarak dari rumah saya ke sana yaitu sekitar 1 jam, karena harus melewati kebun kosong dan hutan jati kecil. Malam itu pun kami latihan seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Semula jumlah kami latihan 8 orang.
dan saya yang paling tua di antara yang lain. Di sela-sela latihan, kami biasalah bercanda dan bergurau. Hingga saat latihan, saya dan 2 teman saya masih di lokasi latihan. Kami masih mengobrol dan ngopi sambil beristirahat. Sedangkan yang 5 lagi sudah tancap gas pulang. Waktu pun gak kerasa. Tiba-tiba HP-ku sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Kami bertiga masih mengobrol. Nah, di sela-sela obrolan, HP-ku berbunyi. Langsung ku angkat dan ada salah satu temanku, sebut saja namanya Sinta. Sinta menelpon dan minta tolong karena mereka berlima belum pulang, masih di rumahnya karena ada motor teman kami mogok dan mereka sama sekali nggak mengerti mesin. Alhasil saya pun langsung bergegas ke rumah Sinta yang letaknya lumayan jauh dari lokasi saya berada. Saat tancap gas dan memicu motor Yamaha Vega ZR, perasaan sudah mulai gak beres. Udara malam itu sangat beda, dinginnya sampai menusuk tulang. Terlebih lagi membuat merinding karena jalanan sepi, sunyi, dan gak ada satu orang pun yang berpapasan dengan saya saat ingin menuju rumah Sinta. Saat melintas di jalan, kebetulan di sisi kiri dan kanan itu kebun dengan pohon yang besar, terutama pohon kelapa. Karena perasaan saya nggak enak, saya melambatkan laju motor. Antara takut dan juga kaget, saya melihat dari arah pohon kelapa seperti ada bola yang menggelinding ke tengah jalan. Spontan saya mendadak ngerem. Pelan-pelan saya amati benda seperti bola tersebut. Alangkah kagetnya saya, bola tersebut berputar dan membentuk dengan rambut yang menjuntai dan tersenyum ke arah saya. Saya pun spontan mengucap istighfar. Astagfirullahalazim. Kepala itu pun kembali ke semak-semak ke arah pohon kelapa. Setelah kejadian itu, saya cepat-cepat memacu motor ke rumah Sinta. Di sana sudah ada Sinta, Aan, Ilham, Sanjaya, dan juga Rita. Tanpa membuang waktu, saya langsung memeriksa motornya Aan yang mogok. Dan ternyata kerusakan terjadi pada businya. Mau gak mau, saya harus mencari busi yang baru. Singkat cerita, busi sudah saya dapatkan. Hanya Aan dan Ilham yang bergegas pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Karena rumah Aan yang melewati kebun sawit dan kurang lebih jarak rumah Aan dan kebun sawit 1 km, kami pun mempercepat laju kendaraan. Nah, kebetulan perumahan Aan ini masih perumahan baru dan baru sedikit blok yang sudah dihuni. Kami pun kemudian sampai rumah Aan. Setelah mengantar Aan sampai rumah, tak terasa waktu di HP menunjukkan jam 3 pagi. Saya berdua dengan Ilham pun pulang. Namun ada hal yang berbeda saat kami berdua pulang, yaitu sepanjang jalan saya mencium bau kembang melati yang menyengat, yang membuat saya merinding.
Saya awalnya hanya diam saja, sampai akhirnya Ilham menanyakan, "Mas, nyium bau melati nggak?" Aku jawab, "Iya Ham, kamu nyium juga." Ilham hanya diam dan menundukkan kepala di punggung saya. Dan tiba-tiba nggak sengaja saya melihat spion di sebelah kiri. Kaget bukan kepalang. Ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, terbang mengikuti kami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu? Dan ternyata kami dikejar sosok kuntilanak yang terbang sambil tertawa cekikikan. Ilham teriak-teriak, aduh, ya Allah, ya Allah, Mas itu apa Mas? Kata Ilham seperti itu. Aku pun semakin tancap gas dan di sela-sela kami panik di atas motor saya pun sedikit mau mati. Akan tetapi saya terus berdoa di hati. Entah bagaimana motor saya pun gak jadi mati. Dan sampailah kami di jalan raya. Sedikit lega. Di sana sudah ada beberapa pedagang sayur yang lewat untuk ke pasar. Singkat waktu, saya pun sudah mengantar Ilham ke rumahnya. Biarpun dia masih ketakutan dan gemetar karena kejadian horor tadi. Saya pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya dibukakan pintu oleh nenek saya. Dan motor saya parkirkan di depan pintu rumah. Dan nenek saya bertanya, "Loh Mas, itu temennya di motor gak diajak masuk?" Loh, saya bingung. Temen yang mana? Saya pulang sendirian kok dibilang bawa temen? Dan karena saya penasaran, saya lihat ke motor. Alangkah kagetnya saya, kuntilanak yang mengejar saya ternyata masih mengejar saya sampai rumah. Saya dan nenek saya pun kaget dan mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laksana kami berdua dihipnotis, kami jelas melihat wujudnya duduk di motor saya. Dan kemudian terbang perlahan ke atas menembus gelapnya malam. Tak lama azan subuh pun berkumandang. Saya disuruh segera mandi oleh nenek saya dan ganti baju yang bersih. Setelah itu, saya beristirahat. Kemudian saya mendengar kabar bahwa Ilham sakit sampai 1 minggu. Karena kaget mungkin ya, kejadian horor yang menimpanya. Dan saya mendengar Ilham sakit 1 minggu. Mungkin karena kaget dengan kejadian horor yang menimpanya. Sekian cerita dari saya. Nanti kalau ada waktu, saya akan berbagi cerita lagi karena masih banyak kejadian horor yang saya alami. Ini adalah jalanan waktu saya dikejar. Ini fotonya gelap ya Sobat Psikis, nanti saya tayangin di video. Terus Mas Ilham juga kirim dulu kebun sawit, sekarang udah banyak warung. Kirim file tapi kayak nggak bisa dibuka gitu filenya, nanti deh saya minta lagi. Demikian pengalaman saya. Insya Allah nanti saya ceritakan pengalaman horor saya waktu kuliah. Merinding banget ya Allah. Bayangin dong Sobat Psikis, dikejar kuntilanak
kuntilanaknya tuh terbang sambil cekikikan. Udah gitu nggak sampai di situ, dia diikutin sampai rumah dong. Dan gak cuma dia yang lihat, tapi temennya juga si Ilham dan juga neneknya. Wah, serem banget sih ceritanya Mas Teguh. Mantep banget, sukses, bikin saya merinding. Baiklah Sobat Psikis, itu tadi cerita dari Mas Teguh di akun Instagram @teguh_gunzin N 1717. Nih akun Instagramnya, sekali lagi saya tunjukin ya. Ini Instagramnya Mas Teguh. Yang pastinya ceritanya epic banget, serem banget. Dan ini katanya bener-bener real dialamin, sampai dia kirimin juga foto lokasi kejadiannya. Dan percaya nggak percaya itu terserah kalian Sobat Psikis. Yang pasti untuk semua cerita yang ditayangin di Psikis Lo Kena itu insya Allah real dan nyata dan bukan settingan. Terus jangan lupa untuk selalu ambil hikmah baiknya dari setiap cerita yang dikasih oleh Nara Misteri ataupun Cermiso yang saya bacakan. Dan juga yang buruk-buruknya di skip aja, asal bukan videonya yang di skip ya Sobat Psikis. Baiklah, kita udah ada di ujung acara ataupun ujung videonya Psikis Lo Kena kali ini. Seperti biasa, saya akan mohon maaf apabila cara saya membacakan ceritanya kurang enak. Mudah-mudahan vibes horornya dapet ya, karena saya juga bacainnya merinding. Terus mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan makasih banget buat Sobat Psikis yang udah nonton video ini sampai habis. Dan saya akan seneng banget, akan semangat ngonten banget kalau Sobat Psikis terus support channel Psikis Lo Kena dengan cara like video ini dan video-video lainnya, terus komen sebanyak-banyaknya. Terus wajib juga subscribe channelnya Psikis Lo Kena dan di-share videonya ke semua sosmed kalian supaya teman-teman kalian di sosmed ikut dapat vibes horornya dari channel Psikis Lo Kena. Terus jangan lupa satu lagi Sobat Psikis, boleh follow Instagramnya Psikis Lo Kena di @psikislokena. Buat Sobat Psikis juga yang mau kirim-kirim cerita horor nyata, itu boleh di email faraditasuci@gmail.com ataupun DM di Instagram @psikislokena. Nanti kita akan nanti pasti akan dibales. Dan juga insya Allah ceritanya akan ditayangkan di channel Psikis Lo Kena. Oke deh, makasih banyak sekali lagi. Langsung aja saya Uci pamit dari channel Psikis Lo Kena. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Psikis Lo Kena.